Shalom Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pada kesempatan ini saya salah satu Kahalkit mentor ingin men-sharekan tata nilai Kahalkit yang ke-6. Inisiatif, prakarsa, inisiatif. Haleluya. Bapak Ibu, seorang anak yang punya inisiatif yang tinggi, dia tentu akan menjadi anak yang antusias, anak yang bersemangat, dan tentunya anak tersebut punya kepedulian sosial yang tinggi, dan tentunya dia akan berani memulai menjadi pelopor. Haleluya. Dan sebetulnya Tuhan telah memberikan hal-hal tersebut di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dalam Dia. Ayo kita baca Kisah Rasul 17 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya dan yakin putra-putri Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang antusias, yang hidup semangat, bergerak, melayani Tuhan, menjadi berkat dimanapun berada. Dan keberadaannya selalu menjadi bintang-bintang petunjuk yang akan orang melihat, inilah anak-anak Tuhan. Dia akan melihat Yesus Kristus di dalam diri kita semua, di dalam diri putra-putri Bapak Ibu semua. Haleluya. Bapak Ibu, kali ini saya ingin sharing dua tokoh yang punya inisiatif prakarsa. Prakarsa itu Bapak Ibu bisa melalui talenta yang ada. Dengan talenta yang ada dia punya inisiatif. Dengan talentaku, aku bisa membangkitkan semangat, memberkati, menyenangkan, memberi hati gembira. Ya, dengan talenta bisa berinisiatif yang hal-hal yang baik. Dan mungkin dengan keberadaan kita, apapun hikmat kita, apapun kondisi kita, bisa orang-orang yang dipakai Tuhan. Tuhan memberikan inisiatifnya dan dia akan munculkan inisiatif tersebut akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tokoh yang kedua ini, meskipun dia cacat Bapak Ibu, tapi dia pun bisa menjadi orang-orang yang berinisiatif bahwa dirinya ini bukan menjadi cemoohan. Dirinya bukan menjadi orang yang harus merenungi keberadaannya, tapi dirinya berinisiatif, aku bisa menjadi berkat. Haleluya. Tokoh yang pertama, orang Indonesia. Haleluya. Pasti Bapak Ibu semua pernah dengar namanya. Dia adalah seorang pencipta lagu kebangsaan. Lagu Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu sudah bisa nebak semua kan? Namanya Bapak Wage Rudolf Supratman. Bapak Ibu, Wage Rudolf Supratman, dia lahir di tahun 1903 pada hari Jumat Wage, sehingga namanya dipakai nama Wage. Ayahnya seorang tentara Knil pada saat zaman Belanda tersebut.
Dan Rudolf itu nama baptisannya. Jadi dia anak Tuhan yang setia, yang Tuhan berkati, punya talenta, bermain biola, pinter membuat karya lagu-lagu, dan puji Tuhan, lagu Indonesia Raya dimunculkan oleh Tuhan melalui anak-anaknya. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, Wakil Rudolf Supratman ini, dia punya inisiatif. Tuhan, Engkau kan telah memberi aku talenta bermain biola. Engkau telah memberikan aku talenta untuk bisa mengarangkan lagu pujian, lagu-lagu pembangkit semangat. Dan saat itu, di masa perjuangan, dia berinisiatif dengan talentanya, dengan menciptakan lagu yang akan menggelorakan semangat kebangsaan dari para muda-mudi, kebangsaan untuk maju berperang, membela negara ini. Dia menciptakan satu lagu. Dan pada saat Kongres Pemuda yang kedua, lagu itu dinyanyikan. Saat itu ada 50 muda-mudi yang berkumpul. Dan muncul Sumpah Pemuda. Dan lagu itu dinyanyikan. Lagu Indonesia Raya bergelora saat itu. Anak-anak muda yang berkumpul saat itu bersemangat. Dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan setiap ada rapat-rapat kebangsaan. Dan saat ini terus dikumandangkan menjadi lagu kebangsaan kita semua. Haleluya. Bapak Ibu, kali ini tokoh yang kedua. Tadi saya sudah membuka. Tokoh ini lahir dengan cacat. Tidak mempunyai tangan. Tidak mempunyai kaki. Seorang yang dari luar negeri saat ini. Berasal dari negara Australia. Pasti sudah kebayangkan namanya. Betul. Nick Vujicic. Ya. Bapak Ibu, Nick ini mempunyai keterbatasan. Waktu pertama lahir, ibunya juga syok mendapati anaknya dengan kondisi seperti itu. Dan ketika Nick juga mulai dewasa, dia juga mulai banyak diejek oleh teman-temannya karena kondisinya tidak normal. Kadang-kadang dia murung. Tapi berkat Alkitab, firman Tuhan, Tuhan bangkitkan semangatnya. Tuhan curahkan kasih-Nya ketika dia merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Roh Tuhan dicurahkan atas dia sehingga dia menjadi orang-orang yang berbeda. Dia sadar bahwa dirinya berharga dan dia punya inisiatif bahwa dia dengan kondisi yang serba kekurangan ini, dia bisa menjadi semangat untuk orang-orang. Karena dia dapat melakukan apapun juga. Pada saat itu dia mempunyai seorang ibu yang baik hati. Dia yang juga menyemangati anaknya tersebut. Sehingga dia ngomong, ayo Nick, kamu coba ini melakukan ini. Kamu coba melakukan itu. Dan Nick dengan semangat melakukan. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Nick ini bisa nyetir mobil, bisa berenang, bisa olahraga. Wow, seperti orang normal. Sehingga orang-orang normal pun ketika melihat terkagum-kagum. Dan yang luar biasanya, dia telah dipakai oleh Tuhan menjadi motivator. Menjadi motivator. Beberapa puluh negara telah memanggilnya untuk membangkitkan anak-anak muda supaya bersemangat, supaya jangan mengeluh. Walaupun seperti dirinya aja yang tidak sempurna, dia tidak mengeluh. Dan Tuhan bisa pakai banyak anak-anak muda terberkati dengan motivasi yang dia berikan. Haleluya. Bapak Ibu, biarlah kita terus doakan
putra-putri Bapak Ibu semua, karena kuasa doa itu luar biasa. Bapak Ibu ketika tumpang tangan kepada anak-anak dan dengan kasih, dengan kesungguhan hati berdoa di dalam nama Yesus, di dalam kerohanian, di alam rohani ini sesuatu terjadi. Tuhan genapi, Tuhan lakukan lebih besar, lebih banyak apa yang kita doakan. Haleluya. Yuk kita baca Yakobus 5 ayat 16c. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Biarlah di tahun baru ini semangat kita untuk terus mendoakan putra-putri kita semua, cucu-cucu kita, terus yakin kita naikkan. Karena sangat besar kuasanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.